Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan Bapak di sini dalam mata pelajaran informatika. Baik anak-anak, setelah sebelumnya Bapak informasikan mengenai tugas tentang mencari informasi tentang pengertian grafis berbasis vektor dan grafis berbasis bitmap. Terus mendiskusikan kelebihan dan kekurangan grafis berbasis vektor dan grafis berbasis bitmap. Terus menjelaskan aplikasi yang digunakan untuk membuat grafis berbasis vektor dan grafis berbasis bitmap. Juga menjelaskan tentang pengertian menu dan icon CorelDRAW, dan juga mendiskusikan menu dan icon CorelDRAW. Nah, itu untuk pertemuan yang kemarin. Nah, sekarang Bapak akan coba menjelaskan materi selanjutnya, itu tentang gambar basis vektor dan berbasis bitmap juga. Sebelumnya Bapak akan melakukan koneksi dulu. Nah, kita coba searching informasi gambar. Nah, ini untuk melakukan cek koneksi apakah bagus atau tidak. Kita lihat. Nah, ini udah ya bagus lah, lumayan ya koneksinya. Nah, sekarang kita akan coba untuk searching dulu. Ini kan berkaitan dengan gambar. Nah, di sini kita bisa lihat, kita searching dulu, misalkan gambar, atau sebagai contohnya gambar atau logo termahal di dunia. Nah, ini kita bisa cek dulu. Nah, di sini ada kurang lebih kita cek ini aja ya. Nah, yang 11 logo ini termahal di dunia, ada yang seharga sampai 2,79 triliun. Nah, karena kita berhubungan dengan desain grafis ya, kita bisa melihat ini sumbernya dari brilio.net ya. Kita bisa lihat dulu sebentar ini untuk Nah, di sini kita bisa lihat perlahan ke bawah. Nah, kita bisa lihat yang pertama untuk Pertamina sendiri. Nah, lihat ini sumbernya ya, dari brilio.net. Nah, saat ini banyak orang yang mengerti betapa pentingnya sebuah logo bagi perkembangan bisnis. Nah, sebuah logo dianggap sangat penting karena logo adalah sebuah investasi untuk meningkatkan kualitas branding suatu bisnis. Nah, ini salah satunya. Ini kita perlihatkan dulu salah satu gambar dan logo. Nah, nanti kalian bisa praktek untuk membuatnya. Nah, ini salah satu contoh Pertamina, logo Pertamina yang pertama ya, ini Pertamina. Ini dulu yang sebelumnya seperti ini. Nah, sekarang sesudahnya seperti ini. Yang dulu logonya seperti ini, sekarang seperti ini. Ada 3 warna ya. Nah, kita bisa lihat di sini, scroll dulu ke bawah.
untuk Pertamina sendiri, logo Pertamina yang tadi itu ya hanya sebatas ini ya. Nah, ini kurang lebih Pertamina dikabarkan mengeluarkan dana sebesar 350 US dollar ya, atau dengan kursnya sekarang setara dengan 4,6 miliar. Nah, ini berarti untuk mengeluarkan sebuah logo saja seperti itu biayanya lumayan mahal. Nah, sekarang kita cek yang kedua, logo Olimpiade London tahun 2012. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini ya logonya yang kedua. Nah, logo acara tersebut dirancang oleh sebuah perusahaan konsultan merek yang berbasis di London. Nah, itu World Oil pada tahun 2007 dengan total biaya untuk pembuatan logo ini adalah 625 US dollar atau setara dengan Rp 8,27 miliar. Nah, untuk logo seperti ini kurang lebih 8,27 miliar. Nah, kita lihat yang ketiga ya. Nah, yang ketiga ini ada logo kota Melbourne. Nah, di sini ini bisa kita lihat itu menghabiskan US dollar 625 atau setara dengan 8,27 miliar ya kurang lebih. Ini logo ketiga. Nah, selanjutnya logo Pepsi. Nah, ini Pepsi yang dulu ya, logo yang dulu. Yang sekarang yang ini kita bisa lihat berapa untuk yang logo ini. Pepsi merupakan perusahaan minuman. Nah, ini ya, mendesain logo ulang dengan total biaya 1 juta dolar, setara dengan 13,2 miliar. Nah, itu ya. Yang selanjutnya kita lihat, nah ini ya, BBC ini nih. Logo ini ketiga, logo BBC ini. Nah, ini mendesain ulang logo dengan total biaya 1,8 juta, setara dengan 23,8 miliar. Nah, ini huruf B, C ini kurang lebih setara dengan 23,8 miliar. Nah, yang selanjutnya yang ini ya, yang ANS ini ya. Ini logo seperti ini kurang lebih 15 juta, setara dengan Rp 198 miliar. Nah, ini kurang lebih ya. Selanjutnya ada, nah ini 7 ada Post-it-note. Nah, ini kurang lebih untuk logonya sendiri. Nah, ini tadi ya logonya kurang lebih. Ini ada sebesar 55 juta, setara dengan 729 miliar. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, ada Accenture nih. Nah, ini ya, ini sebelum, ini sesudah. Logonya ini kurang lebih berapa nih? Ini setara dengan 1,32 triliun. Nah, ini kurang lebih logonya yang seperti ini. Ini berapa? Ke-8, baru ke-8. Coba kita lanjut. Logo
ke selanjutnya nih. Ini ya, tadi baru ke 8. Ini di Pertamina, terus kedua ini Olimpiade London, ketiga ini logo Kota Melbourne, keempat ini Pepsi, kelima ini ya logo BBC ini, keenam yang ini Hans, 7 yang ini, 8 Centur. Klik next ini nggak bisa. Ini nggak bisa ya, berarti nggak apa. Nah ini maksudnya kita bisa melihat dulu dari ke 8 logo ini, kurang lebih ketika sebuah gambar ternyata gambar yang sederhana pun, kalau misalkan ada ketika kita membuat suatu gambar yang sederhana, tapi ketika ada yang bisa melihat potensinya, ini bisa potensi menghasilkan kurang lebih seperti ini contoh ya, 23,8 miliar. Nah demikian juga dengan kita, kalau misalkan nanti kita berbakat, kita bisa mengembangkan potensi kita. Nah salah satunya aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat ini logo semua ini kombinasi, salah satunya kita ini ya aplikasinya nih, salah satunya itu Corel Draw. Nah ini gunakan ini salah satunya. Nah ini aplikasi Corel Draw, di sini terserah ya, mau versi 14 sebagai versi 14 dan yang lebih tinggi boleh. Nah ini salah satu aplikasinya itu Corel Draw. Nah, bisa nanti kita kombinasikan juga dengan Adobe Photoshop. Ini tampilannya bisa kita lihat. Nah ini menu file juga sama semua ada di sini, menu file, menu edit. Nah ini ya menu file, menu edit. Nah ini juga menu view, bisa kalian nanti praktek, sambil praktek nanti kita bisa mencoba. Nah ini lembar kerjanya, ini lembar kerja. Nah di sini ada toolbooknya di sini nih, ini untuk alat-alatnya nih. Nah semua ada fitur, nanti kita bahas satu persatu mungkin untuk ininya nanti di lain waktu dan lain kesempatan, sambil kita praktekkan juga. Nah ini nanti ada tool-toolnya yang sangat ini ya, sangat berguna buat nanti kita gunakan. Nah ini nanti kita bisa coba satu persatu. Di sini juga ini ada untuk pewarnaan sebelah kanan. Nah ini ya, kita bisa contohkan untuk sederhana dulu untuk ininya ya. Ini untuk lembar kerja kita bisa potret seperti ini,
atau bisa landscape, bisa ya, bebas, tergantung nanti disesuaikan dengan ininya, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau untuk logo sih biasanya kecil, tapi untuk banner kayak gitu kan berarti membutuhkan yang besar juga nanti. Baik, kita sederhana dulu, kita coba yang sederhana. Kita gunakan contoh misalkan freehand tool. Nah yang ini kita bisa gambar bebas seperti ini contohnya ya, tuh. Ini nanti bebas gambarnya. Nah ini untuk ini gambarnya bebas, yang freehand tool seperti ini. Nah kalau mau pakai warna, ujung awal sama ujung akhir tadi harus bersambung agar bisa kita kasih warna seperti ini. Nah, ini nyambung. Nah, kalau mau rubah warna tinggal klik. Nah ini kan contoh, kita buat yang satu lagi misalkan ujung awal sama, nah ini karena yang awal sama yang akhirnya tidak nyambung, ini kalau dikasih warna tidak akan bisa. Nah seperti ini ya. Ini nanti untuk contoh pembuatan sederhana. Dan area kerja kita gambarnya harus di dalam area kerja agar bisa di print. Kalau misalkan melewati biasanya terpotong. Nah ini nih kan udah disediakan lembar kerjanya, dan ini pun bisa disetting untuk skalanya. Kita bisa buat lembar kerjanya itu di sini. Nah ini kan ada, bisa kita setting. Nah ini juga sama objeknya ya, kita kalau perbesar perkecil tinggal klik aja, tarik ke bawah. Nah ini kan sama, tarik. Kalau mau diputar tinggal diklik. Nah ini ujungnya sama. Ini juga sama, perbesar perkecil. Nah ini hampir sama untuk ininya ya, untuk semua ininya dengan yang lain, misalkan new untuk lembar kerja baru dan sebagainya, ini juga sama lah. Nanti bisa ada yang beda-beda sebagiannya. Ini contoh saja. Kalau misalkan mau yang udah ada kayak ini dimanfaatkan, kan objeknya dari segi 4. Nah ini kita bisa buat ini juga sama. Nah, ini picto untuk memindah objek ya, bisa ke sini. Nah coba dulu tuh, boleh bebas. Nah ini sama, ini perbesar perkecil juga sama seperti ini. Nah kita pindah sama, kita putar sama, tinggal diklik satu kali. Itu di sini ada. Nah ini salah satunya. Ini nanti kita kombinasi, kalau mau pakai huruf boleh, di sini ada tekstur. Nah huruf ya boleh, latihan. Sama juga perbesar perkecilnya. Nah, seperti ini. Kasih warna juga sama. Nah bebas ya, bebas. Ini juga nanti bisa di sini bermain efeknya nih, bermain efek warna boleh. Nah ini di sini bisa dirubah-rubah ini untuk warnanya. Nah, ini contoh saja. Nanti bisa dikembangkan. Nah, itu kan bisa dikembangkan sendiri nanti. Ini hanya contoh saja latihannya di sini. Terus selanjutnya misalkan yang lingkaran juga sama, diklik. Nah ini ya,
contoh yang lingkaran, kasih warna juga sama. Terus yang ini yang segi poligon misalkan bisa nanti. Nah ini nanti bisa untuk dasar pembuatan logo sekolah dan sebagainya bisa. Ini ya. Nah ini dari sini pun kita bisa dirubah lagi, misalkan pakai ini shape tool seperti ini contohnya. Nah gitu kurang lebih. Ini juga sama nih, pakai shape tool bisa klik. Nah atau bisa dirubah juga, bebas lah, itu nanti tergantung kreasi kita sendiri. Ini juga sama nih, klik kalau mau disambungkan ke shape tool ke sini tuh, jadi nyambung kembali. Nah ini salah satunya untuk pengembangan ya, nanti bisa dikembangkan dari tadi kita kalau melihat potensi dari logo yang tadi ini kan. Nah kayak seperti ini kan cukup sederhana, dari mulai huruf B, C ini ya kurang lebih ini bisa bernilai dengan 23,8 miliar. Nah itu nanti kita bisa kembangkan lagi, mungkin nanti kalau yang berbakat potensinya bisa lebih ya, memiliki nilai lebih. Ini nanti sederhana saja, ini belum semua, nanti dilanjut di sesi selanjutnya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini, karena terbatas dengan waktu juga. Untuk selanjutnya kita nanti langsung praktek, bisa di lab ya, lab komputer kita. Ini sebatas dasar saja dulu sebelum nanti dikembangkan untuk ininya. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Untuk kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.